Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrial, SPD MPD dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azhar Diniyah Jambi. Saya adalah peserta PKDP PTP UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya akan menyampaikan tugas video pembelajaran. Untuk itu mari sama-sama simak dengan baik dan mohon saran dan masukannya sehingga video pembelajaran saya bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi. Oke, baik teman-teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita lanjutkan perkuliahan di pertemuan kelima. Nah, pertemuan kelima ini kita akan sama-sama melihat nanti bagaimana proses perkuliahan kita dan apa penjelasan kita hari ini. Oke ya, sebelum lebih lanjut, mari sama-sama kita buka kuliah kita dengan membaca basmalah. Oke, untuk itu kita coba cek presensi. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada semua ya? Ada semua, alhamdulillah. Oke, terkait materi hari ini kita akan lanjut dengan mata kuliah kita, mata kuliah akidah akhlak. Nah, sebagai mahasiswa itu juga harus mencerminkan, menerapkan dan mengetahui tentang akidah dan akhlak. Nah, terkait hari ini pertemuan kelima ini, sebelum kita lebih lanjut, saya coba mereview kembali apa itu akhlak sehingga nanti yang materi hari ini tentang akhlak kita tetap bisa continue, artinya bisa kita berkelanjutan. Nah, coba dari teman-teman mahasiswa siapa yang bisa memberikan definisi tentang akhlak? Silahkan. Ada yang bisa, boleh angkat tangan? Oke, silahkan. Apa itu akhlak? Menurut Imam Miskawi itu akhlak sebagai keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji dengan disadari spontan gitu Pak. Oke, itu menurut siapa? Imam Miskawi. Ibnu Miskawai. Yang lain ada? Menurut pakar yang lain, apa itu akhlak? Ada yang lain? Silahkan. Menurut Muhammad Abdul itu menjelaskan tentang akhlak sebagai suatu ilmu yang membahas tentang keutamaan dan bagaimana cara seseorang untuk membiasakan dirinya mengamalkan keutamaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Yang lain ada? Oh, boleh, silakan. Ini dari kelompok ini ya, luar biasa nih. Yang lain jangan sampai kalah nanti, silakan. Menurut Ahmad Amin, akhlak adalah kehendak yang dibiasakan jika sesuatu kehendak telah menjadi kebiasaan, maka itulah yang disebut dengan akhlak. Oke, baik. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tadi sudah dijelaskan beberapa dari teman-teman kita bahwa tentang akhlak itu berbagai pola, berbagai definisi menurut pakarnya masing-masing. Nah, hari ini akan sama-sama kita bahas, akan sama-sama kita kaji tentang akhlak menurut Imam Al-Ghazali atau perspektif Imam Al-Ghazali. Nah, nanti kita 2 jam ke depan kita akan pahami bahwa nanti bagaimana konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Nah, sekiranya nanti dari konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali ini, apakah nanti relevan nggak dengan dunia guru yang era kontemporer? Nah, sekiranya nanti apa menjadi problem-problem dalam kita untuk menerapkan pendidikan akhlak ini? Oke ya. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan melihat nanti seperti apa konsep akhlak perspektif Imam Al-Ghazali. Nah, coba perhatikan. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Konsep akhlak, definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali ialah akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa banyak pertimbangan. Nah, ini perlu teman-teman ketahui nih. Karena prodi kita pendidikan agama Islam, artinya calon pendidik agama Islam. Ini harus juga menanamkan sebagai guru, sebagai pendidik harus menanamkan sifat akhlak. Nah, bagaimana itu? Karena akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan secara spontan. Artinya apa? Ketika
akhlak ini waktu ketika kita action, memperbuatnya, melakukannya, menerapkannya itu tanpa paksaan. Nah, kenapa demikian? Karena sudah terdidik di dalam diri. Nah, itu menurut Imam Al-Ghazali. Sehingga ya nanti kalau ketika ada perilaku akhlak ini, ketemu sama guru, harusnya bukan dorongan dari dalam, tapi karena keterpaksaan. Karena sum'ah, apa itu sum'ah? Cari nama, supaya kita riya, dilihat orang kita baik. Padahal kata Imam Al-Ghazali bukan itu akhlak konsep yang sebenarnya definisi katanya. Bisa dipahami, fahim tuh? Oke, lanjut. Dari konsep hal demikian, definisi akhlak ada tujuan. Tujuan dari akhlak menurut perspektif, menurut Imam Al-Ghazali. Apa itu? Mendekatkan diri kepada Allah. Membersihkan jiwa, mencapai kebahagiaan dunia akhirat, dan membentuk insanul kamil. Apa itu? Manusia yang sempurna. Karena manusia yang sempurna itu salah satu indikatornya adalah menanamkan akhlak. Nah, jadi ingat, cara pendidik kita ini, cara pendidik harus menanamkan itu supaya apa nanti? Supaya kita bisa menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Oke, boleh lanjut? Nah, sumber akhlak ini sumbernya, dasarnya ini. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Apa dalam hadis dikatakan akhlak apa? Apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, kata Rasulullah, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa demikian? Karena akhlak itu disempurnakan Rasulullah, ini akhlak yang baik. Begini tata caranya. Ini dia sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini supaya nanti kita calon pendidik ini harus bisa menerapkan, sehingga nanti baik itu kita ketemu sesama guru, ketemu sesama pendidik, siswa, wali murid dan sebagainya. Dapat dipahami, fahim tuh? Oke, lanjut. Nah, sekarang ada dua macam jenis akhlak. Ada yang pertama akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak terpuji. Yang kedua akhlak mazmumah. Apa itu? Akhlak tercela. Nah, sekarang akhlak mahmudah itu seperti ikhlas, sabar, syukur, tawakal, jujur, dan tawadu. Nah, sekiranya dalam era kontemporer, kiranya akhlak yang mahmudah ini relevan nggak dengan dunia guru yang era sekarang? Coba seperti apa? Gimana? Ada yang mau contohkan? Relevan nggak kira-kira cara akhlak ini, akhlak mahmudah, ikhlas, sabar? Nah, untuk bagi guru era sekarang itu seperti apa? Bagi pendidik sekarang? Ada yang ingin memberikan penjelasan? Ada? Ada? Gimana? Silakan. Ada memberikan. Gimana? Menurut perspektif teman-teman mahasiswa, kiranya akhlak mahmudah ini, ikhlas, sabar, syukur, kira-kira bisa nggak diterapkan oleh guru era sekarang ini? Silakan. Kenapa? Alasan itu artinya guru harus menanam sifat ikhlas, sabar, syukur, tawakal, jujur, dan tawadu. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang guru di era sekarang. Tapi realitanya, nah, apakah bisa kita menanamkan itu sejatinya? Contoh salah satunya adalah ikhlas. Nah, kira-kira seorang guru bagaimana menurut teman-teman mahasiswa nih untuk penerapan ikhlas di era sekarang ini gimana? Untuk menerapkan itu gimana? Ya, silahkan. Bagi guru untuk menerapkan sifat ikhlas kepada siswanya itu melalui ini Pak, pembiasaan dan juga guru itu sebagai suri teladan bagi murid-muridnya. Oke. Nah, dengan fenomena yang sekarang banyak ya, fenomena inilah ABC lah, banyak fenomena dan problem sekarang. Nah, bagi guru kira-kira relevan nggak untuk menanamkan sifat ikhlas ini? Gimana menurut Anda? Tetap relevan. Kenapa? Karena itu memang kita seorang pendidik harus menanamkan itu, harus punya itu, harus memiliki itu.
Mau kiranya nanti mau cocok apa enggak itu soal belakangan. Yang penting kita seorang pendidik harus memunculkan itu, harus mencerminkan itu. Nah, coba kiranya seorang guru tidak ada rasa ikhlas, nah, seperti apa, gimana nanti jadinya, ya kan? Nah, guru saja nggak ada menanamkan sifat ikhlas, bagaimana siswanya, bagaimana muridnya? Nah, kemudian ada tawadhu. Nah, coba bagaimana deskripsikan sifat tawadhu ini bagi akhlak mahmudah itu gimana? Khususnya bagi guru gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Sikap tawadhu bagi guru bagaimana untuk cara menerapkannya? Ada? Silahkan. Tawadhu itu Rendah hati, ya benar. Jadi kalau guru itu pengetahuannya lebih untuk mengajarkan muridnya, dia tidak mencela muridnya, misalnya muridnya kurang memahaminya, jadi dituntut dengan cara yang sabar gurunya, tidak mencela murid-muridnya. Oke, baik. Nah, itu salah satu tawadhu. Artinya guru ini harus memunculkan, mencerminkan sikap rendah diri. Nah, kiranya coba sekarang ini kan banyak brand-brand yang mulai dari elektronik, handphone, kan banyak brand-brand yang besar sekarang ini. Nah, inilah itulah, kemudian mulai juga fashion, kan banyak fashion yang branded sekarang nih. Sehingga yang harusnya dengan uang yang sekian dapat beberapa helai pakaian, tapi karena kita melihat supaya nanti kita sama dengan yang lain, terlihat juga kita mewah, terlihat juga kita gaul, kita harus juga punya fashion itu. Nah, ini sikapnya ini harus ditanamkan oleh guru. Lihat temannya nanti kira-kiranya hedon. Sekarang coba Fajri, gimana Fajri? Antum seorang guru melihat Mulyadi ini pakai mobil, antum pakai motor. Gimana antum bisa menyikapi itu? Apakah antum nanti melihat Mulyadi ini bawa mobil, apakah antum juga harus pengen bawa mobil? Tidak. Apakah antum melihat Mulyadi nanti pakai baju yang satunya itu 100 juta, apakah antum harus punya? Tidak. Kenapa? Oke, benar. Nah, ini yang perlu ya. Ini akhlak mahmudah. Itu namanya akhlak terpuji. Bagaimanapun sikap mewah yang era sekarang, baik itu elektronik, fashion dan sebagainya, kita boleh berada di zaman itu, tapi jangan sampai kita keikutsertaan dalam hal demikian. Fahim tuh? Nah, di samping itu ada yang kedua, ada akhlak mazmumah. Nah, coba akhlak mazmumah ini takabur. Apa itu takabur? Seperti apa? Guru yang sombong, yang mempunyai sikap mazmumah itu seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Memberikan deskripsinya? Coba, silakan. Ada? Aisyah, silakan. Oke, luar biasa ya. Boleh kasih aplaus? Itu artinya sikap mazmumah, sikap tercela. Salah satunya ialah sombong. Nah, ini akhlak yang seperti ini yang harus dihindarkan, apalagi seorang pendidik seorang guru. Kemudian ada hasad, riya. Apa itu riya? Pamer. Nah, coba Mulyadi, coba antum contohkan. Gimana sikap riya ini? Sifat riya itu seperti apa? Mau dipuji. Nah, coba antum langsung relasikan dengan seorang guru. Seperti apa tuh sifat riya seorang guru itu gimana? Jadi seorang guru itu harus menghindari sifat riya. Yang mana sifat riya itu seperti setiap perbuatan ingin dipuji terus. Oke.
Sekarang saya undang Mulyadi berdiri di depan. Sekarang posisikan Mulyadi ini seorang guru. Nah, bagaimana sifat riya yang dikemukakan oleh guru? Coba, gimana? Yang minta dipuji gimana maksudnya tuh? Coba. Jadi misalnya guru itu ada salah satu kelebihan. Nah, jadi dia maunya dipuji terus sama murid atau guru-guru yang lain. Kalau dia tidak dipuji, dia merasa tidak enak, atau dia menjauh dari pergaulan guru-guru itu. Kira-kira sikap yang minta puji itu bagus nggak seorang guru? Kurang bagus, Pak. Tidak bagus. Nah, karena itu salah satu bentuk sifat tercela. Dan itu akan bahayanya nanti riya ini. Bahayanya apa? Mulai hatinya rusak, kinerjanya rusak. Kenapa? Karena ketika mau dia bekerja, mau dipuji, mau dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, nggak dipuji, dia nggak mau ngerjain. Nah, itu rusak semua. Itu akan berpotensinya akan besar jadinya. Dan ini harus dihindarkan oleh seorang guru, oleh pendidik. Boleh kasih aplaus? Silahkan. Terima kasih. Oke, next. Nah, konsep di dalam menurut perspektif Imam Al-Ghazali itu adalah konsep akhlak itu adalah tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyah, membersihkan nafs, diri, membersihkan jiwa atau membersihkan hati. Nah, ini coba membersihkan hati itu gimana cara menerapkan membersihkan hati bagi seorang pendidik itu gimana? Oke, kita lanjut. Tadi konsep menurut perspektif Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu menurut dia adalah tazkiyatun nafs, penyucian hati, penyucian jiwa. Nah, bagaimana untuk melalui penyucian jiwa itu? Bagaimana cara-caranya? Nah, ini yang pertama ada apa yang pertama? Muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Itu muhasabah hatinya. Introspeksi diri. Nah, sehingga harusnya seorang pendidik calon guru nih, calon guru hebat, cara pemimpin hebat, harusnya ini nih, bermuhasabah. Bagaimana? Coba. Nah, sekarang oleh Istinara, bagaimana menurut antum seorang guru harus bermuhasabah? Seperti apa? Seperti ini contohnya. Ya, contohnya. Contohnya ini, misalnya kita kan sudah mengajar dulu, nah otomatis kita kan tahu kalau anak murid itu paham atau tidaknya dengan materi yang kita sampaikan. Nah, setelah kita mengajar itu boleh kita tanyakan sama muridnya atau kita kembali jelaskan lagi sedikit pelajaran yang kita jelaskan. Nah, itu salah satu bentuk muhasabah. Kenapa? Kalau tidak diterapkan muhasabah, sehingga nanti ada anak atau siswa nggak paham, langsung emosi meluap. Ya kan? Kenapa antum nggak paham? Nah, maka ini harus digarisbawahi, seorang guru itu memunculkan akhlak itu salah satu dengan cara bermuhasabah, introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan, kira-kira nanti kita memberikan pengajaran, mentransfer ilmu tadi, kira-kira siswanya sudah paham apa belum? Sehingga kalau belum kenapa, kalau sudah nanti apa pendekatan-pendekatan atau kita tambahkan lagi untuk penguatan keilmuannya gitu. Yang kedua ada mujahadah. Apa itu mujahadah? Melatih. Boleh. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Yang ketiga ada riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan jiwa rohani. Bagaimana melatihnya? Ya boleh sering-sering kirimkan Al-Fatihah untuk kita sebelum mengajar. Niatkan dulu, jangan lupa sebelum berangkat ngajar. Itu salah satu bentuk riyadhah tuh. Latihan rohani. Ada juga nanti ada taubat. Nah, seorang guru harusnya ini nih calon pendidik. Kira-kira sudah belum nih? Kita sudah ada mandi taubat, sudah bertaubat, sudah belum? Kalau taubat mungkin sudah, kalau mandi mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Harusnya seorang guru, seorang pendidik itu harus itu. Nah, sebelum usahakan minimal 1 kali kita mandi taubat. Kenapa itu mandi taubat? Supaya untuk mengeluarkan hal-hal yang dosa, menghilangkan hal-hal yang kotor yang sifatnya tidak diridhai oleh Allah. Sehingga nanti ketika kita ngajar yang munculnya rasa kasih sayang, rasa pengertian, itu yang timbul. Ada juga di sini ada memperbanyak ibadah.
Nah, ini seorang guru juga nih, jangan lupa kita guru, kita nggak sholat, kita guru, kita nggak zakat, kita guru, kita nggak sedekah. Nggak boleh, karena kita menjadi tauladan, memberikan contoh, sehingga anak didik kita juga ikut apa yang kita lakukan. Lanjut. Nah, sehingga nanti ini teori akidah akhlak, teori akhlak ini itu ada berkesinambungan. Apa itu? Yang pertama ada berkeseimbangan dengan akal. Nah, sehingga nanti kalau ketika kita memberikan pelatihan, memberikan pengajaran, mentransfer ilmu kepada siswa, ini yang menurut konsep Imam Al-Ghazali ini ada keseimbangan dengan akal. Marah, syahwat dan keadilan melahirkan hikmah, syaja'ah, ifah dan adil. Itu ya. Lanjut. Nah, ini relevansi di era modern. Akhlak itu relevan, artinya sesuai dengan era modern, dengan solusi krisis moral. Coba antum kita lihat. Di era sekarang ada berita-berita dan ada juga berita yang menampilkan bahwa guru begini, guru yang begini, yang intinya memunculkan, mencerminkan sifat atau sikap mazmumah, akhlak tercela. Bukan hanya guru saja, siswanya juga. Landasannya dari guru tadi sehingga memunculkan, mencerminkan sikap tercela, siswa pun juga ikut serta karena bercerminnya kepada seorang guru. Nah, ini jadi fenomena itu ini. Maka muncul muncul referensi, muncul juga sikap akhlak ini menjadi benteng supaya nanti di era modern ini tetap relevan pendidikan akhlak. Paham tuh? Nah, mulai itu dari penyusunan, degradasi krisis moral, pendidikan karakter dan membentuk generasi berakhlak mulia. Supaya kalau pendidikan akhlak ini kalau memang benar-benar kita cerminkan, insya Allah generasi berikutnya akan cermin dengan cerminan yang generasi yang berakhlak yang mulia. Nah, coba kita lihat beberapa daerah, beberapa sekolah, mulai dari gurunya, siswanya, gurunya juga ada berbuat yang enggak baik, mencerminkan yang enggak baik, siswanya juga ada memukul guru, ada ada sedang sholat dia tidur, kemudian ada juga sampai memarahi guru, dan juga lebih parah, ekstrim daripada itu lagi. Nah, ini menjadi karena krisis akhlak inilah timbul yang konsep akhlak ini, tazkiyatun nafs, oleh perspektif Imam Al-Ghazali. Ini menjadi hal yang luar biasa dan ini menjadi harus diterapkan oleh guru. Ya, fahim tuh? Nah, lanjut. Nah, kesimpulannya adalah bahwa menurut Imam Al-Ghazali ini merupakan karakter yang membentuk melalui pendidikan dan penyucian jiwa. Artinya dengan adanya pendidikan akhlak ini, dengan konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, ini hadir sebagai benteng, sebagai dasar guru untuk menerapkan demikian. Dengan ada sikap akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, sehingga nanti hilang daripada akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Nah, saya kira sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahan kita. Ada pertanyaan? Oke, dari materi yang sudah kita sampaikan, coba bagi guru yang notabene-nya pendidikan agama, apa menjadi fenomena tantangan berat bagi guru untuk ngajar di era sekarang terkait dengan akhlak? Apa menjadi tantangan bagi guru? Ada yang bisa memberikan gambaran? Tantangan besar, silakan. Tantangan besar bagi seorang guru di era sekarang itu melatih kesabaran emosional pada peserta didiknya. Jika peserta didik itu melakukan hal-hal yang tidak baik lah, tantangannya adalah bagaimana melatih kesabaran bagi diri. Itu bagus, luar biasa. Boleh kasih aplaus? Itu tantangan yang besar bagi guru untuk melatih siswa. Kalau kita melatih bermulai dari pribadi gurunya dulu. Nah, kalaulah kita sudah bagus, baru nanti keluarnya ketika kita melatih siswa itu akan berdampak. Tapi kalau utamanya hanya seorang guru saja, seorang siswa saja tanpa didasari dengan guru yang membentuk terlebih dahulu, ini akan repot nanti. Nah, itu ya, itu tantangan itu yang bisa kita sikapi dengan baik. Caranya gimana? Kita perbaiki diri
sendiri. Kita terlebih dahulu kita perbaiki. Baru ke depannya, baru siswanya akan berdampak. Demikian. Bisa dipahami ya? Oke, yang lain? Cukup ya? Oke, teman-teman mahasiswa, insya Allah kita lanjutkan perkuliahan kita di pekan depan. Dan ini ingat, insya Allah di pekan depan kita lanjut ke konsep akhlak menurut Ibnu Maskawai. Nah, jangan lupa ini nanti apa perbedaan antara konsep menurut perspektif Imam Al-Ghazali dan perspektif menurut Ibnu Maskawai. Dapat dipahami ya? Mudah-mudahan berkah dan diridhoi oleh Allah. Nakhtatim alhamdulillah. Kita tutup kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.